dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
Shalom Bapak Ibu semua yang menyaksikan worship morning pada pagi hari ini. Mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil di Filipi 3 ayat 13b. Firman Tuhan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita di masa yang lalu. Mungkin itu hal yang buruk, hal yang baik. Banyak kenangan-kenangan yang baik yang terjadi, banyak kenangan-kenangan yang tidak baik juga yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa yang lalu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mau melupakan apa yang ada di belakang kita, tetapi mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapan kita. Karena orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya adalah orang yang masih terikat, yang tidak bisa memaafkan kenangan-kenangan yang buruk, itu masih dikuasai oleh iblis. Hidup kita bisa dikuasai oleh iblis kalau kita tidak bisa melepaskan masa lalu kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita mau belajar menyelesaikan semua ikatan masa lalu kita supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh lagi mengingat-ingat hal yang lalu, karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Dan melalui semua ini kita juga harus selalu memiliki pola pikir yang baik. Seperti waktu Daud mengalahkan Goliat, kita mau belajar dari kisah Daud, bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat yang seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia bisa mengalahkan, dia menganggap Goliat seperti, melihat Goliat seperti singa dan beruang, karena dia memiliki pola pikir yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Walaupun Goliat menghina Daud, tapi Daud tidak gentar, tidak takut dengan hinaan Goliat. Bahkan dia menantang Goliat dan berkata, "Kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam." Ya, makanya Daud bisa berkemenangan menghadapi Goliat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita belajar tinggalkan masa lalu, tinggalkan apa yang di belakang kita, tapi mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dan milikilah pola pikir yang baik yang datangnya dari Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bagian kita. Sehingga apapun yang kita alami saat ini, kita tidak perlu takut dan gentar, karena kita tahu tujuan Tuhan di depan itu luar biasa atas hidup kita. Sehingga kemenangan selalu menjadi bagian kita. Apapun persoalan, masalah, Goliat raksasa di depan kita, kita nggak perlu takut. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menjaga kita, yang memberi kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita semua boleh dikuatkan oleh firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami Tuhan lebih lagi melihat tujuan-Mu atas hidup kami dan melupakan apa yang telah lalu dan mengarahkan diri kami kepada tujuan Tuhan. Berkatilah kami semua yang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Biarlah kami boleh juga mengalami Tuhan seperti Daud, memiliki pola pikir yang daripada Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bagian kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.